Gimana rasanya? Mendaki sendiri di tengah malam itu? Oh, kalau suruh ngerasain bener-bener kapok sih kapok, cuman pingin lagi ya pingin lagi. Adrenalin beneran soalnya mas. Tapi di samping itu semua, pernah nggak merasakan kejadian aneh, kejanggalan aneh ketika mendaki? Wah, kalau orang di gunung tuh sebenarnya semuanya tuh tetap apa ya namanya ya? Tetap semuanya tuh pernah mengalami mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sedulurku? Kembali lagi bersama Jurnal Ekspedisi. Semoga sedulur-sedulur semuanya di luar sana pada sehat semuanya ya. Amin. Di luar ya kondisi yang seperti inilah, seperti itu. Nah, oke, di samping saya ini udah ada sosok yang menurut saya luar biasa, menginspirasi, dan pastinya ada pengalaman yang nantinya kita akan ambil sisi-sisi positifnya dari beliau ini. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Beliau ini Mas Guntur, asal dari Semarang, dan dengar-dengar ini katanya Mas Guntur ini pernah melakukan pendakian seorang diri seperti itu. Ya, namanya sebut saja kalau di era-era sekarang itu solo hiking ya Mas ya. Iya benar, solo hiking. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tetap harus pantengin terus ini guys. Pantengin. Seperti itu. Jadi gini Mas, sebelum melanjut ke apa ya, tadi ya solo hiking kan seperti Iya, itu. benar. Kok bisa seneng gunung itu piye Mas? Kalau dibilang suka gunung tuh sebenarnya ya saya nggak dari lama sih ya mas. Suka muncak itu tuh saya dari tahun 2018. 2018 Ya, itu karena teman saya tuh habis dari Merapi, tiba-tiba nunjukin foto-foto gitu. Jadi kok saya ya dikenalkan gitu. gunung. Kok saya pingin, terus akhirnya nyoba gitu. Ada rasa penasaran seperti itu ya? Ya kalau rasa penasaran pasti ada mas. Walaupun orang-orang pada nggak suka ya, tetap rasa penasaran tetap. Mungkin gimana sih naik gunung tuh sebenarnya? Iya, kadang itu kita kalau penasaran kan harusnya kan dilakukan secara apa ya, misalnya itu action lah, langsung kan gitu. Ya langsung. Perbanyak aksi aja. Perbanyak aksi. Jangan perbanyak ekspektasi tapi nggak ada action kan gitu loh. Harus itu. Jadi pertama kali 2018. Pertama kali kemana berarti Mas? Pertama kali di Gunung Ngaran, itu di base camp Mbah Min. Itu Mbah Min pada rata-rata nggak ada yang tahu. Mbah Min, jalur mana tapi? Mbah Min itu kalau orang-orang paling sekarang tuh taunya pada Perantunan, Mawar, Medini, Perumasan. Mbah Min itu atasnya Medini lagi, atasnya Perumasan masih naik lagi. Oh, masih naik lagi? Iya, itu tuh saya waktu itu kok bisa sampai base camp situ sebenarnya nyasar. Maunya tuh niatnya di Mawar, tapi kok Google Maps malah sampai base camp Mbah Min. Tapi pas awal-awal maksudnya itu apa? Direkomendasiin teman atau mungkin cari-cari sendiri gitu lebih? Direkomendasi teman lewat Mawar, katanya lebih cepat. Lebih cepat itu. Tapi malah jadinya nyasar ke Mbah Min. Mbah Min. Iya. Tapi baru denger ini juga saya sih Mbah. Iya, pada nggak tahu kalau base Mbah Min tuh tahunnya ya itu toh Mawar, Perantunan kan juga belum lama kan? Belum lama juga itu, hitungannya baru sih. Kalau di Mawar itu kan ada yang namanya Mbah Jenggot itu. Itu kadang kalau lewat Mawar sering ketemu Mbah Jenggot. Jadi Mbah Jenggot itu termasuk apa sih ya? Seorang yang kakek tua yang dia aslinya dari situ juga, dari situ sendiri kan. Tapi dia ingin tinggalnya itu di Mawar gitu. Jadi membuat tenda di sana. Gitu sih. Jadi pertama kali di Ungaran ya. Iya, di Ungaran, base Mbah Min. Ya, pertama kali setelah kamu merasakan ternyata seperti ini toh, gimana rasanya? Capek sih capek, pasti ya mas. Siapa sih yang nggak capek kalau naik gunung? Bohong kalau ada yang bilang nggak capek. Walaupun mau itu gunung pendek atau gunung kayak gimana pun. Ya rasanya ya tetap senang sih mas. Masnya nggak nyangka aja bisa sampai puncak. Kalau dulu kan lihat di kota, Gunung Ungaran ternyata kayak gitu ya tinggi ya. Tapi nggak nyangka kan hari itu juga bisa sampai puncak. Hari itu juga senang. Langsung? Iya langsung.
berapa orang berarti kalau boleh tahu? Itu 4 orang. 4 orang. 4 orang, yang baru 2 orang, yang udah pernah muncak 2 orang. 2 orang. Gitu. Tapi lewatnya situ atau jalur lain yang 2 orang tadi yang pernah itu? Itu lewatnya Mawar. Lewatnya Mawar. Iya, mereka udah pernah lewat Mawar tapi lupa jalan ke Mawar. Kok bisa? Aduh. Tapi kalau emang awal-awal dulu sih nganu sih apa kayak dulu itu belum melek media sosial, Ya. terutama kan Instagram kan, Ya, belum benar, familiar lah itu Ya. kan. Jadi kadang kita kalau butuh informasi kadang baca-baca artikel, buka Google lah seperti Ya. itu sih biasanya. Ya. Tapi ini ya, kan selang udah berapa tahun kan sampai 2021, artinya kan udah banyak pengalaman yang kamu lakukan gitu, lalui di gunung-gunung tertentu lah seperti itu. Ya. Sebenarnya apa sih yang kamu cari di gunung itu? Kalau saya pribadi sih di gunung tetap nyari ketenangan ya pertama ya. Ketenangan. Pertama. Apalagi di kota banyak pikiran, polusi udara. Jadi gunung lebih nyari suasana tenang, sama benar-benar lebih ke arah sekalian olahraga gitu. Jadi sekalian nyatin badan, nggak di kota-kota gitu-gitu aja gitu. Terus nyari pengalaman juga. Pengalaman baru juga. Ya, nyari temen. Ya, pokoknya semua sih Mas, kalau di gunung itu komplit. Mungkin nggak pasti. Ya pasti. Ya, beda jauh. Pasti sih. Suasananya juga itu memang beda. Iya. Bahkan ketika kita bertemu sama orang lain itu nggak semunafik di kota lah gitu loh. Iya. Jadi kita real melihat, oh ini kan ternyata karakternya si ini, wataknya si ini kan Langsung sifatnya kelihatan gitu kepribadiannya. Mana yang teman egois, mana yang benar-benar teman, itu benar-benar kelihatan. Kelihatan memang gitu. Nah, jadi di Ungaran pertama kali, terus ini tadi ya saya kan mendapat informasi kamu sendiri pernah melakukan solo hiking gitu loh, pendakian solo hiking. Ya pernah Mas. Pernah. Di mana itu? Di mana aja? Itu di Andong sama di Ungaran. Di Ungaran. Andong, tapi kalau yang Andong itu saya naiknya siang. Jadi naiknya siang. Ya sama kayak naik-naik biasa lah Mas. Soalnya kan banyak teman tetepan. Tapi pas weekend atau emang pas hari aktif itu? Udah, itu waktu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat bener-bener gak weekend. Tapi ada yang naik si Andong kan tetap banyak yang mau naik situ. Terus yang kedua di Ungaran lihat Perantunan. Gimana rasanya? Mendaki sendiri di tengah malam itu? Oh, kalau suruh ngerasain bener-bener kapok sih kapok, cuman pingin lagi. Adrenalin beneran soalnya Mas. Jadi pertama itu tuh bener-bener lagi ada masalah, lagi banyak pikiran, tuh rasanya pingin muncak tuh bener-bener 100% pingin naik gitu loh. Terus mau ngajak teman-teman pada nggak bisa, jadi mau nggak mau ya saya gas aja sendiri. Tapi dadakan itu atau enggak? Wah, dadakan Mas, dadakan. Itu pulang kerja, libur cuma 1 hari, itu langsung dadakan. Tapi nginep di sana nggak? Nginep, jadi awal tuh dari Semarang tuh sekitar jam 9 sampai base camp tuh saya sekitar jam 11. Sampai base camp sekitar jam 11 malam. Iya. Langsung nge-trek berarti itu? Langsung nge-trek. Pertama di base camp udah dibilangin kan sebelumnya, Mas mau naik kapan gitu. Wah, saya mau naik sekarang Pak. Saya bener aja Mas. Soalnya cuacanya masih kayak gini. Ya memang sih Mas, saya keadaan waktu itu Ungaran, Bandungan itu bener-bener masih hujan deras banget. Oh, kondisi bulan apa tapi kalau boleh tahu? Kalau bulan apanya udah lupa sih Mas. Tapi musim penghujan. Musim hujan. Benar-benar udah diwanti-wanti sama pihak base camp jangan naik. Itu ada gerombolan orang 10 aja mau naik saja nggak tak bolehin pihak base campnya gitu. Nah tapi saya mikir saya libur cuma 1 hari Mas. Libur cuma 1 hari, suruh nginep besok atau kita kan nggak ada sensasinya. Iya sih, karena kadang itu kalau apa ya, ya terbatas dengan itu terwaktu kan kadang. Iya, waktu. Kita mempunyai tanggung jawab yang lain. Ya profesionalitas lah. Dimana saat kita harus liburan, dimana saat kita harus memang kerja gitu. Tapi yang saya heran ini, di gunung kan itu banyak resiko-resiko. Iya. Kesulitan juga ada. Tapi yang heran saya itu, apakah rumahmu rumahmu kan nggak lebih hangat gitu loh yang dalam pikiran kamu. Artinya kan tadi kan di luar tuh banyak resiko, apalagi kan mendaki alam gitu loh. Kalau dibilang rumah hangat, rumah sebagai tempat kita yang paling nyaman itu tetap pasti ya Mas. Bisa melindungimu kan? Iya, gitu. apalagi emang kita muncak itu tujuan utamanya apa? Pulang dengan selamat kan? Iya, pulang dengan selamat gitu. Ya kalau dibilang nyaman ya nyaman di rumah sebenarnya. Apalagi kan ngapain sih naik? Orang kan paling mikir gitu capek. Cuman ya namanya orang kan beda-beda ya Mas. Kalau saya ya karena tuh enak gitu Mas. Enak, ada perjuangannya.
ada benar-benar momen-momen tertentu yang dimana kita kalau di rumah tuh nggak bisa dapat. Nggak bisa dapetin emang. Paling kita di rumah nyaman-nyaman, paling sama keluarga gini-gini. Sama keluarga ngobrol lah sama saudara. Iya, paling kalau mau pergi paling ya ke wisata-wisata juga gitu-gitu aja kan Mas. Gitu-gitu Kalau aja. mendaki benar-benar kita dapat vibes-nya, dapat apa ya? Semuanya itu benar-benar kegapai gitu loh Mas. Apalagi kalau wah, pokoknya Iya bang, semuanya. itu kan tadi apa ya? Kalau mendaki itu kan, ya tadi kita udah tahu ya banyak resiko, banyak hal yang mungkin bakal kita alami ketika perjalanan. Meskipun kadang kita tidak tahu nanti terjadi apa, Ya. gitu loh. Tapi rasa apa ya? Rasa ketertarikan dan apa ya? Pengen naik lagi gitu. Emang. Gitu. Tapi ini ya, kalau misalkan kamu disuruh milih ya, mendaki gunung tadi, ketika ini kan sekarang banyak ya foto di gunung tertentu lah yang mungkin ekstrim dan terjal seperti itu, tapi dia ingin menunjukkan eksistensi dia, berfoto-foto di tempat yang berbahaya, artinya kan apa ya, berdampak resiko bahaya kan, itu loh, resiko yang besar. Atau disuruh untuk milih, udah kamu foto-foto biasa di atas tapi pulang dengan selamat gitu loh. Ya kalau saya tuh sebenarnya juga orang yang suka foto di tempat ekstrim ya Mas. Kalau saya jujur suka di tebing-tebing pinggir-pinggir, aku foto gini, awas nanti jatuh, ndak bismillah gitu. Cuman sebenarnya lebih mending foto biasa, dan nggak perlu sih kalau saya terlalu kayak mentingin ekspektasi orang lain. Kamu naik ke gunung, misalnya naik Gunung Raung lah, naik Gunung Merbabu, kok kamu dapat view kayak gitu tak loh. Saya naik gunung itu benar-benar menikmati, bukan mencari sensasi itu. Kalau saya gitu. Bener sih. Sekarang itu kan banyak banget lah yang berdampak akhirnya apa, berakibat fatal terhadap diri sendiri kan gitu loh. Foto di sini karena sebelum itu kan dia pasti kadang itu mencari referensi, foto di tempat ini kok bagus banget kan, gitu. Kadang kan seperti itu sih teman-teman gitu. Tapi kalau kamu berarti tadi ya milih foto di tempat ekstrim tapi dengan apa ya, ya keseftian. Ya, gitu. Tapi juga benar-benar nggak maksain sih Mas sebenarnya. Nggak terlalu kayak pingin nggak. Tetap sing biasa juga oke. Kalau saya nyaran ya biasa-biasa aja sih, nggak perlu terlalu. Emang kita kalau muncak harus dapat foto bagus kan enggak? Yang penting kita insya Allah bisa sampai puncak, pulang selamat. Dah gitu aja cukup. Menikmati prosesnya lah seperti itu. Nggak perlulah kedabrukan harus foto tempat ini enggak perlu. Tapi yang menarik saya itu tadi loh, solo hiking gitu loh. Iya. Bahkan sekarang itu kan apa ya, jarang orang yang melakukan pendakian itu sendirian gitu loh. Iya benar-benar. Tapi ini dadakan dan itu keinginan sendiri gitu loh. Iya. Apa sebelumnya udah browsing atau mungkin lihat ada pendaki yang solo hiking gitu. Iya, itu sebenarnya dimotivasi dari YouTuber siapa saya lupa. Ya. Itu tapi benar-benar dari orang YouTuber pemula gitu, tapi berani solo hiking di Sumbing. Sumbing. Iya, waktu itu kan saya belum pernah ke Sumbing juga kan, jadi nyobalah ke Ungaran lagi, tapi bener-bener yang malam hari. Jadi saya nyoba gitu sekalian. Saya tuh sebenarnya lebih orang yang ketipe pengen explore, pengen explore, pengen nyali gue sebenarnya berapa sih gitu loh Mas. Jadi saya kadang waktu gelap-gelap gitu, saya kan juga tipe orang naik daki nggak pernah pakai senter, ya pakai paling bentar. Soalnya kalau pakai senter tuh kepala saya tuh pusing gitu loh Mas. Jadi waktu daki sendiri di Ungaran kemarin saya pos 2 itu tuh bener-bener gelap, coba nggak usah pakai lampu gitu, bentar. Kadang dalam hati tuh juga nyanyi lengser wangi. Aku ini hanya otak-otak orang yang gak ada gunanya gak saya. Lagu-lagu yang lengser wangi itu kan emang apa ya, istilahnya membawa suasana yang mistis kan, seperti itu. Tapi di samping itu semua, pernah nggak merasakan kejadian aneh, kejanggalan aneh ketika mendaki? Wah, kalau orang di gunung tuh sebenarnya semuanya tuh tetap apa ya namanya ya, tetap semuanya pernah mengalami Mas. Nggak mungkin nggak. Cuman kalau saya tuh apa itu namanya, tetap ngalamin tuh di banyak tempat. Salah satunya? Salah banyak ya Mas. Itu saya di Kembang, Ungaran, Merbabu, Prau. Cuman yang paling bener-bener buat saya gelap, yang bener-bener itu tuh buat saya
kok saya bisa gini itu bener-bener waktu di Merbabu. Merbabu. Berapa orang tapi? Itu Merbabu saya berangkat 4 orang. 4 orang di hari weekend atau enggak? Enggak hari weekend sama Hari weekend sama hari sekali. Jumat. Ya biasanya kalau nggak weekend kan apa ya, pendakian kan sedikit kan gitu loh. Benar-benar. Jadi waktu itu naik tuh saya tuh sebenarnya mikir, ini beneran enggak ya bisa nyampe puncak di Merbabu, mikirnya kan gitu kan Mas. Nah tapi mau nggak mau ya udah sampai situ kok. Masuk kita ya nggak mau naik gitu. Terus melanjutkan hasilnya.